tadi kan kamu masuk inkubasi ini kan harapannya untuk dapat dana ya. Sebenarnya kenapa startup itu harus mendapatkan dana di early stage mereka, instead of mereka bootstrapping dan mendapatkan dana dari konsumen mereka? Sebenarnya aku ngeliatnya sih karena di early stage of startup itu banyak hal-hal yang bisa dikembangin. Maksudnya untuk misalnya kayak user acquisition itu kayak cost of user acquisition-nya itu kan lumayan, kalau misal besar lumayan menarik banyak user kayak gitu. Nah emang kan kalau aku lihat dan aku dengar dari yang incubation itu, user acquisition itu sangat penting di early stage of startup gitu. Jadi ya Pak, menurut aku misalnya cost kayak gitu lumayan besar tuh. Misalnya kayak kalau misalnya kita ngomongin Gojek dulu, mereka user acquisition-nya bisa dibilang kayak ngasih diskon besar-besaran, misalnya dari sini ke 5 kilo itu cuma 1.000, itu kan masa ngeluarin duitnya banyak gitu. Jadi kayak menurut aku itu sih, kayak aku dan partner aku mikir kayak it would be nice for us to have that fresh money gitu loh. Ya. Karena sebenarnya kita juga startup dan kita kalau kita bootstrapping gitu, kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan bahwa investor pun ketika mereka akan investasi di startup, di satu sisi mereka sebenarnya juga berharap startup itu sudah di stage yang cukup menjanjikan gitu, karena mereka juga tidak sembarangan untuk investasi uang mereka. Itu ada satu sisi seperti itu. Nah di sisi startup itu kita itu memang kadang merasa bahwa kita tuh selalu butuh uang gitu, benar nggak? Karena kayaknya mau dikembangkan ini tuh butuh dana, dikembangkan ini butuh dana, dikembangkan ini kan butuh dana gitu. Sampai akhirnya kalau saya pribadi saya juga menyadari bahwa kita untuk akuisisi customer itu biayanya tergantung seberapa banyak customer yang kita mau reach sebenarnya kan ya. Kalau kita mau reach Indonesia gitu ya, kemudian atau dalam Jakarta gitu ya, pasti kita juga akan butuh dana yang besar gitu. Tapi kalau kita mulai reach dari lingkaran-lingkaran kecil gitu ya, mungkin akan tidak semahal itu gitu. Jadi memang ini sesuatu yang kadang-kadang di kalangan startup pun dan di kalangan investor pun ini kayak tarik-menarik ya, tapi saya mengerti gitu. Jadi kalau saya dari sisi startup, saya mengerti kenapa para startup itu mau dapat dana fresh ya, karena dengan dana fresh sebenarnya kita berpikir kita bisa melakukan banyak hal. Tapi sisi mata koin yang lain bahwa ya kita sebenarnya kalau mau mulai dari kecil dulu sampai kita di stage di mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan customer, karena investor pun punya dua sisi mata uang kan ya. Mereka itu mungkin percaya dengan founder startup di awal gitu ya, tapi mereka pasti juga punya agenda. Nggak ada investor yang mau investasi begitu tapi nggak punya agenda. Dan kadang-kadang banyak juga kan kita tahu ya, setelah berjalannya waktu banyak investor-investor itu yang memang juga mempengaruhi ya banyak keputusan daripada startup, yang juga akhirnya foundernya juga kadang-kadang harus ya relaksasi lah gitu. Ya tapi saya mengerti. Oke, jadi kamu mau mengatur waktunya itu kan mungkin kamu bilang nggak sibuk lah gitu. Tapi saya mengerti bahwa kuliah mesin aja itu berat gitu ya. Jadi kamu kuliah mesin aja berat. Kamu sekarang udah mau skripsi ya? Aku kebetulan semester ini adalah semester terakhir dan tinggal skripsi aja, udah nggak ada mata kuliah. Wow. Udah aku ambil dari semester lalu gitu sih. Aku emang menyediakan semester ini untuk apa ya, kayak istirahat dulu sebelum aku bakal kerja gitu sih. Dan kamu aktif juga nggak di berbagai organisasi di kampus? Aku aktif banget, bahkan aku kayak sampai tahun ketiga sih. Biasanya emang kayak gitu kalau di kampus kan, tahun ketiga ada tahun terakhir tuh kita bisa aktif. Maksudnya kalau misalnya kayak ketua BEM atau ketua BEM UI misalnya, kalau di aku kayak BEM UI atau BEM FT itu mungkin bisa ya kayak di tahun keempat masih aktif di kampus. Kalau aku nggak ketua BEM UI dan FT sih, jadi aku emang aktif di kampus sampai tahun ketiga. Emang tahun keempat aku fokusin untuk kayak skripsian dan ngabisin mata kuliah yang tersisa sih gitu. Jadi aku sebelum tahun ketiga itu, sebelum aku kenal dengan segala yang aku kerjain sekarang, My Teammate dan Berbincang, itu aku salah satu mahasiswa yang aktif banget di kampus gitu sih.
Karena menurut aku itu sangat penting sih Mbak, karena aku jadi kenal banyak orang dan aku kebetulan ada di divisi di mana aku tuh bisa ketemu banyak orang, namanya public relation gitu di himpunan aku. Jadi aku ketemu banyak alumni, aku ketemu banyak banyak dosen-dosen di kampus lain dan anak-anak mesin di kampus lain gitu sih. Dan aku suka banget ketemu orang baru orangnya. Oke. Jadi kamu udah aktif di organisasi, kuliahnya juga. Menurut saya kalau di semester 8 udah cuma tinggal skripsi, berarti kan kamu udah menghabiskan mata kuliah di semester-semester sebelumnya ya. Masih begitu nggak ya modelnya? Iya. Masih kan ya? Iya, betul. Berarti kamu itu memang benar-benar udah, kalau orang bilang itu bibit unggul lah ya. Jadi secara prestasi, secara ya akademisi yang sangat bagus ya, terus kemudian juga aktif di organisasi, punya bisnis pula gitu ya, jurusannya juga teknik gitu, itu pasti sulit untuk mengatur waktu. Tapi saya pikir justru sebaliknya, pertanyaan saya seharusnya saya nggak tanya gitu ya, karena menurut saya kalau kamu diem aja justru kamu akan stres, bener ya? Iya, bener banget, aku tuh paling nggak bisa diem. Aku bahkan kayak makanya aku bikin bisnis ini kayak gara-gara aku nggak bisa diem sih gitu. Aku pengen kayak explore lebih lagi gitu sih. Ya. Karena pertanyaan saya sebelumnya kan gimana kamu cara mengatur waktu, tapi saya pikir kamu nggak perlu mengatur waktu karena kamu butuh itu agar kamu bisa feel secure, bener ya? Iya sih, walaupun mungkin ada hari-hari di mana kayak ya ampun banyak banget sih kerjaan ini, tapi di sisi lain kayak tapi ini kan yang lo pilih kan gitu sih. Jadi kayak ya kadang-kadang kelabakan juga, kadang-kadang kayak aduh kok ini ya nggak ngapa-ngapain ya gitu sih Mbak. Iya. Prioritas, apa prioritas kamu dari segala macam kesibukan itu? Kalau untuk sekarang sih masih kuliah ya, maksudnya aku masih kuliah, jadi mungkin prioritas pertama kuliah, prioritas kedua ya bisnis aku gitu sih. Oke. Kalau kamu dihadapkan pilihan ya pada saat partner kamu senior kamu kan ya? Sudah lulus ya? Udah lulus dan sekarang kebetulan udah full time kerja juga. Wow. Jadi saya tuh pernah dulu berbisnis ya dengan partner gitu. Jadi karena saya aktif lagi kerja, kemudian full time, partner saya enggak gitu ya, itu mengalami keretakan karena mau nggak mau saya nggak punya banyak waktu seperti dulu kan gitu ketika saya nggak full time. Sedangkan dia masih bisa fokus 100% dengan bisnis gitu. Dia bukan 100% tapi dia lebih fokus ke bisnis gitu. Ada kemungkinan itu terjadi di kalian nggak sekarang? Saya partner kamu kan udah full time, sekarang kamu nih masih kuliah nih. Tapi kalau nanti kamu udah lulus, mungkin ya mudah-mudahan langsung dapat kerja ya gitu. Kalau kamu pengen kerja. Kalau misalkan kamu lagi nunggu gitu ya, tapi partner kamu itu full time, kamu kayak ngurusin sendirian tuh, itu gimana? Ada potensi kesana? Aku tuh kebetulan udah gini, aku udah ada potensi kesana nih. Jadi aku emang kebetulan partner aku itu baru keterima kerja gitu di salah satu bank di kantornya sih di Jakarta. Nah, tapi kebetulan aku tuh emang background dia itu sangat marketing gitu Mbak. Jadi emang dia itu selalu ngurusin di berbincang ini kebanyakan dia ngurusin marketing, misalnya kayak seperti branding di social media kita. Terus kalau kita punya intern content creator dan social media manager gitu, itu dia yang ngurusin. Jadi aku emang gini, jadi akhirnya kita menyiasati kerja kita tuh by system gitu. Jadi aku ngurusin day to day activities di mana misalnya ada user masuk, kita urusin kayak sampai penjadwalan selesai sampai pembayaran. Nah, kalau partner aku itu tuh dia itu ngurusin marketingnya, misalnya kayak intern kita kan ada dua yang content creator dan social media manager, jadi dia ngurusin mereka berdua dan branding di Instagram. Dan menurut aku itu bisa diurusin by the end of the week atau by the end of the day gitu. Jadi nggak terlalu urgent nggak terlalu hal-hal yang nggak terlalu urgent tuh dia yang ngurusin. Kalau aku tuh yang lebih ke day to day activities itu sih. Okay. Sebenarnya juga untuk day to day activitiesnya juga nggak terlalu banyak memakan waktu juga sih Mbak gitu. Jadi karena kita tuh kerjanya itu ada checkpointnya, karena kan kita juga kerjanya sama anak mahasiswa gitu ya.
kita tuh ada checkpointnya di mana di tiap harinya itu ada 3 checkpoint, dan di 3 checkpoint itu tuh mereka harus ngecek kerjaan misalnya, let's say. Jadi ngecek kerjaan, oke di 3 checkpoint itu ngecek kerjaan setengah jam kelar gitu. Jadi kita nggak ganggu waktu dia gitu. Dan di aku juga kayak gitu. Aku di day to day activities aku di 3 checkpoint itu aku kerja cuma setengah jam doang. Jadi nggak terlalu takes time gitu sih. Oke. Berarti nggak ada masalah ya, sudah ada pembagian tugas dan sebagainya gitu ya. Oke. Betul. Kalau nanti pada akhirnya kamu di titik di mana bisnis ini sudah semakin maju, semakin berkembang gitu, dan kamu juga sedang bekerja nih di perusahaan idaman kamu gitu ya, partner kamu juga seperti itu gitu. Tapi namanya bisnis ya, ada titik-titik di mana sangat demanding gitu, dan foundernya lah yang harus menjadi orang terakhir yang tetap berdiri gitu. Nah, kamu akan memilih apa? Kayaknya aku akan pilih ini dulu, berbincang dulu sih, karena di sini aku full responsibility, maksudnya ini adalah sesuatu yang aku build dari awal gitu, maksudnya ini adalah punya aku dan partner aku gitu loh. Jadi kayaknya aku akan coba untuk ngurusin berbincang dulu sih. This is your baby ya? Iya. Yeah. Oke, jadi berbincang ini sudah, maksudnya ya namanya bisnis ya, kita nggak tahu apakah akan naik turun dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita sudah memutuskan bahwa oke, this is my business, this is my responsibility, jadi kita harus tetap take care gitu. Nah, bisnis kamu yang kedua adalah Might Be Meet ya namanya, kalau saya nggak salah. Might Be Meet ya. Might Be Meet. Might Be Meet. Iya betul. Oke. Itu online ya? Aku itu punya aku dan partner aku juga. Partner yang sama? Teman aku beda. Wow. Saya mendengarnya aja udah cukup ini ya, karena punya satu partner itu juga pusing di satu bisnis, atau punya partner di 2 bisnis, partner yang berbeda gitu. How can you manage it, Kania? Tapi saya yakin pasti kamu suka dengan itu gitu. Aku suka sih, makanya aku tuh gimana ya, aku tuh senang gitu loh ada kerjaan kayak, karena waktu ini kan tadi aku bilang tahun keempat itu aku bener-bener gak ada apa-apa di kuliah, aku udah jadi mahasiswa tua yang hanya kuliah aja gitu ya, jadi aku udah kehilangan banget momen-momen dimana aku harus kerja, aku harus ngurusin sesuatu, aku harus fokus terhadap sesuatu gitu sih. Jadi waktu Might Be Meet dan berbincang ini aku jadi ngasih 100% ke situ gitu, aku ngasih 100% ke kuliah aku ngasih 100% ke bisnis aku, dan kebetulan ini partnerku ini tuh emang apa ya, teman dekatku banget di kampus gitu. Aku sih ngerasa cocok banget sama mereka berdua, walaupun mungkin seringkali misalnya ada ada hari-hari di mana bisnis kita lagi nggak lancar nih, misalnya aku dan lagi nggak lancar, pasti kita juga ya mungkin ada slack-slackan seperti itu. Tapi ya abis itu udah enggak sih, karena emang kita biasanya sehari-hari kayak gitu aja. Oke. Jadi Might Be Meet itu online, orang bisa pesan online? Iya, semuanya by WhatsApp dan DM. Oke. Ada Instagramnya? Iya, ada Instagramnya. Kita kebetulan 22 cabang, yang satu itu di Bintaro, yang satu di Cempaka Putih gitu. Punya cabang maksudnya punya toko fisik ya? Oh enggak, kita maksudnya pengirimannya dari Bintaro dan Cempaka Putih. Oke. Tapi ini bisa lewat, bisa lewat Gojek misalkan, bisa? Bisa, kita semua kirimnya itu pakai online, online ojek gitu, pakai Grab. Okay. Jadi yang penting bisa lewat WhatsApp, lewat Zoom, tinggal pesen. Jadi misalkan saya pesan hari ini, modelnya pembayarannya sudah online atau transfer bank biasa? Transfer bank biasa. Kita pakai, tadinya tuh kita punya beberapa toko di e-commerce gitu ya, di beberapa online e-commerce. Tapi menurut aku itu belum efisien sih, karena mungkin kita belum terlalu mengiklankan barang kita di e-commerce itu, jadi nggak kepegang gitu. Jadi kita semua sekarang fokusnya itu di DM dan WhatsApp gitu. Oke, Kania, luar biasa sekali nih, kita udah hampir 1 jam nih, kalau putus-putus. Nggak kerasa banget. Dan saya benar-benar ini ya, saya sendiri
sangat terinspirasi dengan kamu gitu ya, luar biasa. Jadi saya berharap semakin banyak generasi muda yang kayak Kania gitu ya, yang tetap responsibility di kerjanya, tapi juga aktif di organisasi, juga bisa bangun bisnis gitu ya, karena tantangan kedepannya kan akan semakin lebih berat lagi ya untuk di Indonesia. Dan memang yang paling kita harus sama-sama gerakan ketika kita melihat juga kota-kota lain ya. Kalau di Jakarta mungkin sepertinya banyak yang jauh lebih dari kita gitu. Tapi ketika kita di daerah masih jauh yang banyak ketinggalan gitu. Dan kalau kita lihat Indonesia dari kacamata yang besar, mungkin kita bisa sama-sama bergerak lah ya membangun bangsa. Kania, kamu tuh punya bibit unggul yang luar biasa gitu ya. Ini memang dari orang tua, keluarga atau gimana? Aku tuh nggak tahu sih, aku tuh kebetulan anak kedua, aku punya kakak dan adik gitu, aku anak tengah, jadi mungkin aku punya orang tua yang sangat suportif dan terhadap segala bisnis aku dan kuliah aku. Bahkan aku tuh selalu, aku nggak tahu sih, aku ngerasa gini, aku sampai di titik ini karena orang tuaku dan keluarga aku dan lingkunganku dan teman-temanku gitu, karena aku selalu dikasih 100% kepercayaan untuk milih jalan hidupku gitu loh. Misalnya aku dulu pengen masuk SMA mana, yang penting reasonable, aku oke, boleh gitu. Atau nggak aku pengen kuliah, waktu itu aku bilang aku memilih teknik mesin UI gitu. Waktu itu aku pengennya sih teknik mesin ITB, tapi aku pilih teknik mesin UI juga, alhamdulillah keterima teknik mesin UI. Nah, papaku juga nanya kayak, kenapa masuk mesin gini-gini, terus aku ceritain kayak, aku pengen kayak gini karena prospek kerjanya kayak gini, dan mereka kayak, oke, daftar aja gitu. Dan sama sekali nggak dipersulit. Misalnya aku dulu, bahkan aku waktu SMA tuh aku suka ngekos mbak, gara-gara aku nggak mau di rumah. Aku kalau di rumah tuh nggak bisa, aku kayak aduh aku harus keluar rumah gitu. Akhirnya aku ngekos sendirian di Jakarta Selatan, di sekitar Jakarta Selatan. Akhirnya aku ngekos dan sambil belajar untuk kuliah gitu, sambil sendirian gitu. Ya udah aku alhamdulillah dikasih 100% kepercayaan itu sih. Jadi ya jadinya setiap langkah yang aku pilih itu mindful dan ya harus percaya sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya gagal pun ya yang disalahin diri sendiri, bukan orang lain gitu loh mbak. Gitu. Dan iya, jadi dan kakakku, aku juga look up banget sih kakakku. Jadi kakakku itu juga di UI selalu, iya kakakku di UI, adikku juga di UI kebetulan. Kakakku di hukum UI, adikku di teknik sipil UI. Nah kita cewek semua, kita selalu kayak bilang kayak, nggak tahu sih, kita tuh emang bercandanya emang agak-agak, jadi kita suka bilang kayak, lo awas aja ntar tua lo nyusahin gue gitu. kita nggak boleh nyusahin satu sama lain, kita harus pintar, kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus bisnis gitu sih. Jadi kita, adikku juga punya bisnis, kakakku juga punya bisnis gitu sih. Jadi kayak emang sangat bahu-membahu aja satu sama lain. Kenapa nggak pernah terpikir nggak untuk bangun bisnis dengan kakak dan adik? Kita kebetulan mau bikin bisnis bareng nih, tapi kita lagi masih bicarain sih, belum tahu. Soal kakakku tuh kebetulan mau berangkat S2 ke luar negeri gitu. Jadi aku takutnya pegang juga kalau misalnya dia, kita buka yang tahun ini, mungkin waktu dibalik kali ya, balik dari S2 kita bisa bikin bisnis bareng-bareng. Emang disuruh sih sama orang tua aku kayak, ini bikin aja gitu bareng-bareng, jualan ini jualan itu gitu sih. Iya. Kamu ada rencana S2 juga? Iya, aku ada rencana S2, tapi mungkin aku kepikiran sih nanti kalau misalnya udah lulus, aku sambil cari-cari S2, sambil daftar S2 dan mempersiapkan S2 sambil daftar kerja. Nah, misalnya ternyata aku daftar S2 dulu baru kerja, aku S2 dulu gitu sih. Dan kebetulan pengennya beasiswa juga sih. Oke. Kamu targetnya di mana? Di Jerman? Aku nggak tahu sih kalau Jerman, tapi aku pengennya sih Jerman mau, atau nggak di Inggris atau di Manchester. Oke. Semoga. Tapi kebetulan aku nggak mau kuliah teknik lagi sih. Oh gitu. Jadi makanya saya tadi kepikiran Jerman karena teknik di Jerman kan bagus ya. Iya, aku nggak mau teknik lagi sih. Aku pengen yang lebih ke manajerialnya mungkin, atau bisnis mungkin, karena aku nggak tahu kenapa aku tertarik banget dengan bisnis. Karena jadi minimal kamu udah punya fondasi di teknik, itu kan membangun sistem berpikir ya. Dan kemudian kamu ingin memperkaya karena kamu juga punya bisnis, jadi benar-benar bisa komplit banget ya. Oke.
Luar biasa sekali, Kania. Kania, kamu ada pesen nggak buat ini kalau ada yang nonton ya, kalau ada yang nonton, ada pesan nggak dari Kania buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah, yang kebanyakan mager, rebahan gitu ya, atau kalau misalkan dia cuma ada di kepalanya aja gitu, ide-idenya dia, pengen bisnis, tapi nggak pernah terjadi-jadi gitu. Kania ada pesan nggak? Ada sih, aku selalu pesan ke orang-orang kalau misalnya kayak ada yang cita-cita pengen bisnis segala macam, menurut aku kayak ya udah dimulai aja. Kalau misalnya tetap dipikirin doang cuma jadi pikiran lo aja, siapa tahu nanti kalau misalnya lo pikirin pasti banyak di luar sana yang mikirin hal yang sama dan menjalankan hal itu dan dibuat jadi nyata gitu. Jadi as long as gak dikirim itu cuma jadi ide aja gitu. Dan menurut aku kalau misalnya emang kalian gini loh, aku tuh selalu bikin bisnis atau menjalankan organisasi, atau nanti aku kan pernah sempat intern di beberapa perusahaan juga. Itu tuh semua aku lakuin karena aku senang ketemu orang banyak, aku senang kayak berbisnis, aku senang kayak akhirnya bisa punya duit sendiri segala macam gitu. Jadi menurut aku cari titik tengah di mana kayak apa sih yang bikin kalian senang, dan yaudah kalian bisa jalan dari situ. Kayak misalnya kalian seneng ngedesain, oke, bikin aja misalnya desain desain agency untuk bikin desain itu kayak gitu. Nah, maksudnya as long as yang kalian kerjain bikin senang tuh nggak bakal kerasa beban sih, Mbak Rebecca gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Jadi dan aku selalu ngerasa aku kayak gini tuh gara-gara aku punya goal ke depannya yang yang selalu bikin setiap jalan aku tuh mindful gitu. Jadi aku jalan kayak gini tuh aku misalnya aku pengen bikin bisnis, aku pengen kerja, aku pengen intern, itu semua tuh aku jalanin karena aku punya goal itu mindful gitu. Jadi aku yang aku kerjain gitu. Oke. Tapi kamu yang aku lihat ya, itu lebih ke you enjoy the process gitu. Jadi sebenarnya apapun nanti yang mungkin terjadi, karena bisa negatif atau positif gitu, bisa tidak menyenangkan atau menyenangkan gitu, you don't really care that much gitu. Yang penting kamu jalani, kamu enjoy the process, kamu pasti punya goal gitu, bener nggak? Iya bener sih, aku tuh gitu sih Mbak, bener sih Mbak, aku orang emang gitu. Aku as long as aku enjoy nih ngelakuinnya. Aku bukan as long as ya, aku emang enjoy ngelakuinnya. Jadi kayak ya pasti kalau misalnya as long as aku enjoy, jadi pasti aku bakal berjalan terus gitu sih. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kania untuk diskusi kita. Terima kasih banyak Pro dan Mbak Rebecca. Ngobrolnya hari ini banget deh. Sukses buat kuliahnya, buat bisnisnya, berbincang dan di Bachelor Shop-nya ya, online Bachelor Shop-nya. Kemudian juga tercapai cita-citanya bisa kerja di perusahaan oil and gas atau dimanapun nanti tempat yang terbaik. Saya yakin pasti kamu tetap enjoy dimanapun gitu ya. Juga ya S2 dan perjalanan ke depannya. Terima kasih banyak nih dari Backpro kita.